Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu relativitas. Yang pertama ada teori relativitas. Teori relativitas adalah teori yang membahas mengenai percepatan dan kecepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Konsep dasar dari teori relativitas disusun oleh Albert Einstein menjadi dua jenis, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Kedua teori ini diciptakan untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan teori gerakan Newton. Gerakan elektromagnetik dibentukkan bergerak pada kecepatan yang konstan, tanpa dipengaruhi gerakan sang pengamat. Yang kedua ada teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus adalah teori mengenai struktur ruang dan waktu. Relativitas khusus menunjukkan bahwa jika dua pengamat berada dalam kerangka acuan lembab dan bergerak dengan kecepatan sama relatif terhadap pengamat lain, maka kedua pengamat tersebut tidak dapat melakukan percobaan untuk menentukan apakah mereka bergerak atau diam. Teori relativitas khusus disandarkan pada postulat bahwa kecepatan cahaya akan sama terhadap semua pengamat yang berada dalam kerangka acuan lembab. Postulat lain yang mendasari teori relativitas khusus adalah bahwa hukum fisika memiliki bentuk matematis yang sama dalam kerangka acuan lembab manapun. Yang ketiga ada dampak relativitas khusus. Contohnya nih, dilatasi waktu. Waktu bergerak relatif terhadap pengamat, sehingga benda yang bergerak akan mengalami waktu yang lebih lambat. Kontraksi panjang. Benda yang bergerak akan memendek dilihat dari pengamat yang diam. Massa relativistik. Massa benda yang bergerak cenderung lebih besar daripada massa benda yang diam. Momentum relativistik. Kecepatan benda yang memiliki massa akan memiliki momentum. Yang keempat ada teori relativitas umum. Teori relativitas umum adalah sebuah teori geometri mengenai gravitasi yang diperkenalkan oleh Albert Einstein pada 1915. Teori ini merupakan penjelasan gravitasi termutakhir dalam fisika modern. Ia menyatukan teori Einstein sebelumnya, relativitas khusus, dengan hukum gravitasi Newton. Hal ini dilakukan dengan melihat gravitasi bukan sebagai gaya, tetapi lebih sebagai manifestasi dari kelengkuan ruang dan waktu. Utamanya kelengkungan ruang-waktu berhubungan langsung dengan momentum 4, energi massa, dan momentum linear dari materi atau radiasi apa saja yang ada. Hubungan ini digambarkan oleh persamaan Medan-Einstein. Banyak prediksi relativitas umum yang berbeda dengan prediksi fisika klasik, utamanya prediksi mengenai perjalanannya waktu, geometri ruang, gerak benda pada jatuh bebas, dan perambatan cahaya. Prediksi-prediksi relativitas umum telah dikonfirmasikan dalam semua percobaan dan pengamatan fisika. Walaupun relativitas umum bukanlah satu-satunya teori relativistik gravitasi, ia merupakan teori paling sederhana yang konsisten dengan data eksperimen. Yang kelima ada dampak relativitas umum. 1. Membantu memahami alam semesta. 2. Memberikan dasar untuk memahami lubang hitam. 3. Memprediksi efek gravitasi seperti gelombang gravitasi dan lensa gravitasi. Yang keempat ada memprediksi dilatasi waktu gravitasi, yaitu waktu yang bergerak lebih lambat di medan gravitasi yang lebih kuat.